Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik menjadi manusia baru di dalam Kristus, tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Dikatakan di sana, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kitab Kolose ini menyampaikan kepada kita bahwa kita adalah sebagai manusia baru di dalam Kristus. Sebagai manusia baru, hal apa yang harus kita lakukan? Menurut firman Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan pertama sekali, yaitu mematikan manusia lama dalam diri kita. Hal pertama diperintahkan adalah matikanlah. Kenapa harus dimatikan? Karena berbahaya. Ibarat di dalam tubuh kita itu ada virus yang mematikan. Dan jika dibiarkan, virus itu dapat membuat kita menjadi mati. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa manusia itu harus mematikan dalam dirinya yang pertama, yaitu percabulan, dosa seksual, kenajisan, perbuatan yang diharamkan, hawa nafsu, sifat keinginan atau kepuasan diri sendiri, nafsu jahat, keinginan untuk menyakiti dan menyusahkan orang lain, keserakahan, sikap yang tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Matikan juga penyembahan berhala. Dan semua itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Melakukan segala hal demi kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, dan menghalalkan segala cara untuk itu. Yang kedua dikatakan kepada kita, kalau pertama dikatakan mematikan, sekarang dikatakan di ayat yang ke-8, buanglah semuanya itu. Apa yang harus kita buang? Di dalam ayat 8 dikatakan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, mendustai itu nggak boleh, itu dibuang, ditanggalkan dan dibuang. Kenapa dibuang? Karena hal itu dapat menyebabkan sesuatu hal yang negatif dalam kehidupan kita, mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Menanggalkan, membuang, dan melepaskan dari dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melepaskan, membuang kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, maka semua itu tidak akan menguasai kita lagi. Sahabat yang diberkati Tuhan, agar kita bisa mengenakan manusia baru, sepertinya hal yang dikatakan firman Tuhan ini, maka kita harus membuang atau melepaskan semua yang disebutkan di ayat 5 dan juga di ayat ke-8 dan 9. Sehingga kita bisa mengenakan manusia baru itu. Kita tidak bisa mengenakan kedua-duanya begitu. Sama seperti memakai baju. Ketika kita ingin mengenakan baju yang lain, maka baju yang sedang kita pakai itu harus kita lepaskan dulu, kemudian kita menggunakan baju yang baru.
Sahabat yang baik hati, mengenakan manusia baru, jika kita baca dengan ayat selanjutnya dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar pencipta kita. Jadi setiap hari kita diperbarui sehingga kita benarlah seperti gambar pencipta kita. Kita akan menunjukkan citra Allah kita yang kita sembah, yang telah menciptakan kita. Maka kita mengenakan manusia baru. Apa yang harus kita tunjukkan? Kita baca ayat selanjutnya dikatakan, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan banyak hal. Kemudian kita dikatakan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dan kita perkatakan, mari lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa. Jadilah manusia baru di dalam Kristus, matikan dan buanglah segala hal yang tidak baik yang ada dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, Engkau mengatakan bahwa kami sebagai manusia baru di dalam Kristus harus mengenakan manusia baru itu, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan mampukan kami untuk mematikan dan membuang segala hal yang negatif. Sebab Engkau telah memberikan keselamatan itu kepada kami, Engkau telah menebus kami, biarlah kami hidup di dalam anugerah keselamatan dan anugerah kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.